أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatannya, fadilahnya dan petunjuknya. Sinar Jumat yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ibadah yang telah kita lakukan sebenarnya akan memunculkan cahaya iman yang kekuatannya sesuai dengan yang apa sudah kita lakukan. Cahaya iman yang akan menerangi siapapun yang berada di sekitarnya. Maka siapapun yang berada di sekitarnya akan merasakan cahaya dari seorang yang beriman. Pertanyaannya, apa yang terpancar dari seorang beriman? Yang terpancar dari seorang beriman adalah akhlak yang mulia, pribadi yang selalu memberi manfaat kepada sekitarnya, kepada manusia, kepada hewan ataupun tanaman. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW sabda, "Ahabbun nas ila Allahi anfa'hum linnas." Orang yang paling Allah Ta'ala cintai, yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Perbuatan yang paling Allah Ta'ala cintai adalah rasa bahagia yang kau masukkan, yang dimasukkan dalam hati seorang muslim, atau takshifu anhu kurbatan, menghilangkan bencana yang sedang dia alami, atau taqdi anhu dainan, atau menebus hutang yang sedang dia alami, atau tatrudu anhu ju'an, atau mengisi perutnya yang kosong, wali an amshi ma'a akhi fi hajah, ma'akhin fi hajah, saya berjalan bersama saudara saya sama muslim untuk kebutuhan dirinya, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an a'takif fi hadzal masjid syahrun, daripada i'tikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, 1 bulan. 1 orang saja. Wa man kadzama ghaidha walau syaa ayyumliyahu Allah. Siapa yang menahan marahnya, yang meskipun dia bisa melampiaskan, tapi dia tahan, mala Allah qalbahu yawmal qiyamah ridhan. Allah Ta'ala akan mengisi hatinya di hari kiamat dengan keridhaan. Wa man masya ma'a akhihi fi hajah hatta yakdiha. Siapa yang berjalan bersama saudaranya atas suatu hajat sampai selesai,
Thabbatallahu qadamaihi yawma tazulul aqdam. Allah Ta'ala kokohkan kakinya, kedua kakinya, di hari di mana semua kaki terpeleset. Sidang Jumat yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan hadis di atas. Alangkah indahnya sabda Rasulullah SAW. Yang terkandung di dalamnya adalah sebagian besar akhlak yang dibutuhkan oleh manusia. Di mana apabila kesemuanya itu terlaksana, terjadi, akan menjadi masyarakat yang benar-benar solid, bersatu. Karena semua orang berbuat untuk orang yang lain, bukan sebaliknya. Bukan setiap orang membiarkan orang lain dalam penderitaan atau bahkan mengambil manfaat dari orang muslim, menggunakan kekuatannya, kekuasaannya untuk menzalimi bangsanya, negaranya, umatnya. Manusia macam apa itu? Manusia macam apa itu? Manusia yang selalu menghancurkan negaranya, bangsanya, dan umatnya. Rasulullah SAW bersabda, bersebar disebutkan oleh Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim." Perumpamaan orang beriman di dalam saling mencintai, wa tarahumihim, saling merahmati, wa ta'atufihim, saling berlemah lembut, matsalul jasad, seperti tubuh. Idza ishtaka'a minhu 'adwun, kalau ada satu saja yang sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma, semuanya akan merasakan demam hanya karena satu anggota tubuh yang sakit. Juga hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sabda, "Al-muslim akhul muslim." Orang muslim itu saudara sesama muslim. La yadzlimuhu, tidak menzaliminya, tidak mengeksploitirnya, membinasakannya bahkan. Wala yuslimu, tidak membiarkannya, keadaan apa pun tidak tahu, tidak saya urusi. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Siapa yang dia berada dalam hajahnya saudaranya, Allah Ta'ala pun berada pada hajahnya dia. Dia ngurusi saudaranya, urusannya diurusi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Wa man farraja al-muslim kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Siapa yang di dunia ini melapangkan kesempitan yang sedang dialami oleh saudaranya, nanti dia akan dilapangkan dari semua kesempitan di hari kiamat nanti. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi auratnya seorang muslim, Allah Ta'ala akan tutupi auratnya di hari kiamat, di hari di depan semua orang banyak, Allah Ta'ala membuka aibnya, dia tidak. Juga dari Bukhari Muslim, dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi SAW, innal mu'min kal mu'min, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dhan wa shabaka asabi'ahu. Orang beriman itu begini kata Rasulullah. Gitu ya, kal yashuddu ba'dhu ba'dhan. Hal sedemikian sudah terjadi pada kaum Ansor di Madinah yang menyediakan kotanya untuk ditempati oleh muhajirin dari Mekah. Allah Ta'ala jelaskan pada Al-Hasyr 9, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Dan sebelumnya ada kaum yang menyediakan rumah dan iman mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka, bukan kok ngerepoti. Tidak. Wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu. Tidak butuh dengan pemberiannya Nabi kepada orang muhajirin. Tak apa-apa. Orang muhajirin Rasulullah SAW diberi ghanimah, dan orang Ansar tidak ada masalah. Sebaliknya bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mengutamakan yang lain meskipun mereka itu khassasah dalam penderitaan. Tapi memang wa man yuqashaha nafsihi
Siapa yang Allah Ta'ala lindungi dari syuh, kebakhilan yang sangat, wa ulaika humul muflihun. Gitu ya. Agar keadaan seperti itu terjadi, maka sudah menjadi kewajiban bagi orang beriman untuk menciptakan islah, perbaikan antar sesama orang beriman, antar kelompok orang beriman. Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Orang beriman ini bersaudara, diikat oleh ikatan yang lebih hebat dari persaudaraan, yaitu iman. Fa aslihu baina akhwaikum, perbaikilah perhubungan antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah Ta'ala agar dirahmati Allah Ta'ala. Kita itu butuh rahmat Allah Ta'ala. Ya dari islah itu tadi nanti akan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena pinter-pinteran, karena usaha, tidak. Karena rahmat akan dirahmati. Di antaranya beramar ma'ruf nahi munkar. Allah Ta'ala sabda ayat firman pada At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang beriman itu salah satu sama lain aulia, wali. Di mana? Apa aulia itu? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Melihat orang tidak ngerti diajari, orang salah diingatkan. Baru nanti wa yuqimusnas shalah, baru amar ma'ruf nahi munkar dulu, baru sholat. Wa yu'tunaz zakat dan seterusnya. Wa yuti'un Allah wa Rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan dirahmati Subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizun hakim. Sebenarnya memberikan contoh berbuat baik kepada sesamanya juga merupakan bukti dari beramar ma'ruf nahi munkar. Memberikan contoh. Begitu juga mencegah dari menzalimi sesamanya, itu juga bukti dari nahi munkar. Kita ke masjid, ke pengajian, kita baca Al-Quran, kita zikir, itu contoh amar ma'ruf. Ada orang salah, kita beritahu, kita cegah, itu contoh nahi munkar. Itu bukti bahwa orang beriman adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, yaitu yang menjadikan siapapun di sekitarnya menjadi orang-orang yang mentaati Allah Ta'ala. Meskipun tentunya perbuatan itu beresiko, menghadapi tantangan, sebagaimana yang selalu terjadi pada siapapun, kapanpun yang menegakkan keadilan Islam. Contoh lain dari beramar nahi munkar adalah mengajak kaum muslimin untuk berhukum kepada keputusan Rasulullah SAW terhadap segala apa yang mereka hadapi. An-Nisa 65. Fala wa rabbik, demi Tuhan kalian, Tuhan kau ya Rasulullah, la yu'minun, belum beriman mereka itu, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu berhukum kepada engkau ya Rasulullah terhadap apa yang sedang mereka perselisihkan. Kemudian summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian tidak menemukan kesempitan, keberatan, harus menerima, tidak boleh begitu ya. Kok beraninya menentang sabda Rasulullah SAW. Hati-hati. Dengan demikian, setiap orang beriman wajib mengingatkan sesamanya untuk kembali kepada apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi lakukan, apa yang Rasulullah SAW contohkan. Dan begitu pentingnya kemampuan memahami sabda Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW yang memang tidak dimiliki oleh setiap orang. Maka Allah Ta'ala perintahkan agar tidak semua orang muslim jihad. Bayangkan, jihad, Allah Ta'ala mengatakan jangan semua orang, gitu ya. Tetap harus ada sebagian yang kerjanya itu hanya mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah SAW,
karena hal tersebut akan dibutuhkan oleh mereka-mereka yang membela Allah Ta'ala, yang berjihad. At-Taubah. Wa ma kana mu'minun liyanfiru kafah. Jangan berangkat semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafar, satu orang, min kulli firqah minhum ta'ifah. Ada sekelompok orang dari setiap firqah yang menciptakan suatu ta'ifah. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din, belajar agama. Nah, kalau semuanya buka toko, yang baca Ibn Katsir siapa? Yang baca mazhab siapa? Tak pakai mazhab akhirnya. Begitu ya, tak pakai mazhab dulu. Ya apa ini? Lah, begitu ya. Semuanya berangkat ke toko, ke pasar. Yang baca Qurtubi siapa? Yang baca Bukhari Muslim siapa? Begitu ya. Tak bisa, salah. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Akan memperingatkan kaum yang sudah perang tadi itu loh, diperingatkan. Untuk apa? Yahzarun, lo bayangkan. Sudah perang masih dinasihati, bayangkan. Untuk apa? Yahzarun, supaya mereka waspada loh. Sudah perang loh. Masih kurang apa lagi? Masih kurang, kata Allah Ta'ala. Harus dinasihati yang sudah perang ini. Untuk apa? Yahzarun, waspada. Nah, kewajiban orang beriman adalah tidak boleh meninggalkan Rasulullah berperang sendirian, membiarkan siapapun membela Allah Ta'ala sendirian, tidak boleh. Kalau ada orang membela Allah Ta'ala, jangan ya sudah, Anda saja yang ngomong, kan Anda ngerti, Anda yang berani. Tidak boleh. At-Taubah 120. Wa ma kana ahli Madinati wa man hawla min al-Arab yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghaban bi anfusihim an nafsihi. Tidak boleh penghuni Madinah, orang Badui sekitarnya membiarkan Rasulullah berperang sendiri. Nah, tidak boleh. Harus mereka bantu beliau. Baik, sidang Jumat yang Rasulullah Ta'ala. Begitu pentingnya kebersamaan orang beriman. Allah Ta'ala tidak mengatakan tidak pantas bagi siapapun meninggalkan suatu acara yang di dalamnya sedang dibahas sesuatu yang penting dalam Islam. Begitu ya, sedang ada pengajian, membahas Al-Quran, membahas hadis, membahas fikih, membahas mesin, gitu ya. Ada orang ngajari kita, ini loh mesin caranya begini, ini loh obat, ini loh begini. Begitu ya, kita tinggalkan. Kita tuh butuh ilmu, tidak hanya butuh agama. Andai kan ada orang datang menjelaskan kita mengenai manajemen, ekonomi, akuntansi, dengarkan. Mungkin ada gunanya. Begitu ya, mungkin ada gunanya. Ada orang ngajari kita naik sepeda motor, ya, muter naik sepeda motor. Begitu ya, jangan kita itu alergi dengan ilmu. An-Nur, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Orang beriman itu kalau mereka itu sedang berada pada suatu amrin jami', sedang solid mereka itu, tidak meninggalkan kecuali minta izin. Mau kemana? Mau pulang, lihat istrinya yang tercantik di dunia ini. Begitu ya. Ini loh pengajian. Innal ladzina yasta'dzinaka ulaika Allah Ta'ala memberitahu Yosua, mereka itu ya orang beriman sebenarnya. Gitu ya. Fa idzan ista'dzanaka bi syai'in fa'dil man syi'ta minhum. Ya sudah, kasihkan izin, kata Allah Ta'ala. Wastaghfir lahum, mintakan ampun karena itu salah. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Dia Maha Penyayang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu tawwabur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi di dalam melaksanakan perbaikan umat perlu ada kelemah lembutan, ar-rifq. Gitu ya. Hasilnya akan indah dan terpuji. Melalui kelemah lembutan tadi, seorang akan mencapai apa yang tidak bisa dicapai dengan kebengisan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, "Man u'tiya hadzu minar rifq." Siapa yang diberi kemampuan untuk berlemah lembut, faqad u'tiya hadzu min khairid dunya wal akhirah.
Berarti dia diberi kemampuan kebaikan, menerima kebaikan dunia akhirat. Ar-rifq, kelemah lembutan. Dan yang kedua, silaturahmi. Dia diberi kemampuan untuk silaturahmi. Wa husnul khuluq, wa husnul jiwar. Masih ditambahin lagi. Akhlak yang mulia, akhlak dalam pertetanggaan, di mana orang tersebut yu'ammirunid diyar wa yazidan fil a'mar. Nah, begitu ya. Akan menambah umurnya. Innahu man utiya hadza min ar-rifq. Itulah contoh orang yang selalu berlemah lembut di dalam segala hal, di dalam menyampaikan kebenaran, gitu ya, di dalam melarang suatu kebatilan, gitu ya, dan seterusnya. Diselanjutkan dengan bersilaturahmi, baik dalam pertetanggaan, gitu ya. Wa yu'ammirunid diyar, memakmurkan negaranya, gitu ya. Wa yazidani fil a'mar, akan membuat dia umurnya bertambah. Bahkan di dalam mencari rezeki pun ada kelemah lembutan. Rasulullah bersabda, sebuah hadis dari Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, ayyuhan nas, kata Rasulullah sallallahu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Taala, wa ajmilu fit talab. Kalau cari rezeki yang indah, yang bagus, tidak usah serakah, gitu ya. Mengambil sana sini, mengorbankan sana sini, mengorbankan negara, bangsa, umat, semuanya dikorbankan hanya untuk dia dan kelompoknya. Fa inna nafsan, sesungguhnya jiwa itu lan tamuta, tidak mati, hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a minha, meskipun lambat, gitu ya. Meskipun lambat, tapi semua orang pasti sudah punya jatah yang akan dia terima. Fattaqullah wa ajmil talab, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, dan yang indah di dalam mencari rezeki. Janganlah berbuat kezaliman. Iyyakum waz-zulma fa inna az-zulma zulumat yaumal qiyamah. Hati-hati, jangan zalim, karena itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Ambil yang halal dan tinggalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluh. Allahumma la qabida lima basatta wa la basta lima qabalta wa la hadiya liman adlalta wa la mudilla liman hadayta wa la mu'tiya liman mana'ta wa la mani'a lima a'tayta wa la muqarriba lima ba'adta wa la muba'ida lima qarabta. Allahumma amsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Allahumma inna nas'aluka an-na'im al-muqim alladhi la yahulu illa yazul. Allahumma inna nas'aluka an-na'im yawmal 'ailah wal amna yawmal khawf. Allahumma inna a'udzuna bika min syarri ma a'taytana wa syarri ma mana'tana. Allah habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karhina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna ar-rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wal maftunin. Allahumma qatil al-kafarata alladhina yukadzibuna rusulak wa yasudduna 'an sabilik waj'al 'alaihim rizqaka wa 'adzabak. Allahumma qatil al-kafarata alladhina utul kitaba bil haqq. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru alhamdulillahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. سووا صفوفكم سووا صفوفكم
فإن تثبيت الصفوف من تمام الصلاة. Saf lurus dan rapat. Bagi adik-adik yang berada di atas, harap menjaga ketenangannya di dalam masjid. Sekali lagi, bagi adik-adik yang berada di atas, harap menjaga ketenangannya di dalam masjid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'atiz dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Hakim.